Do you think this will help me, Eddie? Well, float down here. Yes, would you? Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah rangkum alur cerita film yang berjudul IT. Film ini mengisahkan tentang sebuah kota kecil di Amerika Serikat yang bernama Derry yang menderita fenomena banyak warganya yang menghilang secara misterius, terutama anak-anak. Seperti apa kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya kopai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Bulan Oktober tahun 1988. Diceritakan di sebuah rumah ada dua anak laki-laki, kakaknya bernama Bill Denbrook dan adiknya George Denbrook. Di luar rumah terjadi hujan cukup lebat. George meminta kepada kakaknya itu untuk membuatkan sebuah perahu kertas yang bisa mengambang di atas air menggunakan lilin cair. Terlihat juga ibunya yang sedang santuy bermain piano. Meskipun takut, George memberanikan diri turun ke gudang bawah untuk mengambil lilin cairnya. She's all ready, Captain. She? It was called... Setelah perahu kertas itu selesai dibuat, George langsung keluar dan langsung memainkannya. Dia pun berlari mengejar perahunya menyusuri air hujan yang mengalir di tepi jalan, hingga George terbentur ke sebuah palang dan perahunya masuk ke lubang selokan. George terkejut, muncul sosok Pennywise si badut menari. Dia membujuk George dan saat dia akan memberikan kembali perahunya, tiba-tiba George digigit hingga dia ditarik masuk ke dalam selokan itu. Do you want a balloon too, Georgie? I'm not supposed to take stuff from string. Pennywise? Yes, me, Georgie. Georgie? What are you doing in the sewer? The storm blew me away. There's peanuts, cotton candy. Is that your favorite? Uh-huh. Mine too. You don't want to lose it, Georgie. Bill's gonna kill you. Take it. Juni tahun 1989, seorang bocah bernama Mike disuruh ayahnya untuk menyembelih kambing dengan menembak kepalanya. Tugas itu tidak mampu dia lakukan meskipun dia tahu ayahnya sangat tegas. You can be in this world. You can be out here like us, or you can be in there. It's gonna make that choice for you. Except you won't know it. Empat orang sahabat baru saja keluar dari kelasnya. Dia adalah Bill dan tiga temannya yaitu Eddie, Richie, dan Stanley. Di sekolah itu mereka selalu mendapat bully dari empat senior mereka. Di toilet, seorang anak wanita yang bernama Beverly disiram dengan air yang berisi sampah oleh Greta dan teman-temannya. Wanted to remind you. Such a loser. Let's go, girls. Have a nice summer, Beverly. Kepolisian Derry mengingatkan anak-anak bahwa jam malam berlaku pada pukul 7 malam. Empat sahabat ini langsung membuang buku pelajaran mereka karena liburan musim panas telah tiba. Bill mengajak mereka ke The Barrens untuk kembali mencari adiknya. Seorang ibu dari anaknya yang bernama Betty berharap anaknya bisa muncul dari sekolah setelah dinyatakan hilang di selokan seperti yang terjadi kepada George tahun lalu.
Saat hendak pulang, Henry dan para preman sekolah itu kembali muncul dan mengganggu mereka. Shut up, Bill. Billy, you got a free ride this year because you're a little brother. Perkelahian pun hampir terjadi, namun karena adanya polisi di sana, mereka langsung membubarkan diri. Seorang anak baru yang gendut dan lucu bernama Ben hendak pulang. Dia rupanya satu kelas dengan Beverly. So you should be fine. Oh, I wasn't. Everyone knows he's looking for you. New kids on the block. I don't even like them. I'm Beverly Marsh. Yeah, I know that because we're in the same class. Let me sign this. You too, Beverly. Hang tough, new kid on the block. Bill pulang ke rumah dan langsung bertemu dengan ayahnya. Kepada ayahnya, dia menunjukkan sebuah miniatur terowongan air. Setelah itu, dia mengatakan kepada ayahnya bahwa adiknya George belum mati dan kemungkinan berada di The Barrens. Sontak, ayahnya langsung marah dan memintanya jangan membahasnya lagi, karena adiknya sudah mati. Kembali ke Mike yang hendak mengirimkan daging ke pelanggan ayahnya. Dia terkejut dan masuk ke gang saat melihat komplotan Henry. Dari pintu itu, Mike terkejut ketika melihat teriakan minta tolong. Saat pintu terbuka, dia melihat sosok badut. Di rumahnya, Stanley yang merupakan anak dari seorang rabi mendapat teror dari munculnya sosok makhluk yang menakutkan. Bill dan teman-temannya berangkat menggunakan sepeda menuju The Barrens tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Berbeda dengan Ben yang lebih senang untuk datang ke perpustakaan umum Derry untuk membaca buku dan menulis puisi untuk seseorang. Ben melihat sebuah buku yang berisi sejarah Derry tempo dulu. Sosok bocah terlihat dalam foto di buku itu. Saat itu terjadi ledakan ketika perayaan Paskah yang menewaskan 88 anak dari total 102 orang yang menjadi korban. Mayat-mayat bergelimpangan saat ledakan terjadi di pabrik besi Derry ini tahun 1908. Koran di sana kembali memberitakan mayat ditemukan di saluran air dan itu bukan Betty yang dinyatakan hilang sebelumnya. Teror hantu kali ini datang kepada Ben. Seonggok balon terbang membawa dia ke ruangan perpustakaan yang sepi dan tiba-tiba sosok hantu tanpa kepala dan Pennywise kembali muncul di hadapannya. Eggboy! Keluar dari perpustakaan, Ben kembali mendapat bully dari komplotan Henry. Dia ditangkap mereka, dan ketika Ben meminta tolong, dia langsung dipukuli bahkan perutnya disayat oleh si Henry. Ben yang kesakitan langsung menendang Henry, namun naas dia terjungkir ke bawah bukit. Tidak cukup sampai di situ, mereka pun turun dan langsung mengejarnya kembali. Ben berlari menyusuri sungai. Di lokasi yang sama, Bill dan teman-temannya berada di sebuah terowongan air The Barrens. Di sana, Bill menemukan sepatu cat milik Betty. Tiba-tiba, si gendut Ben muncul di sana. Teman si Henry yang bernama Patrick datang mencari Ben. Membawa pembakar api, dia masuk ke terowongan.
Bukan Ben yang dia temukan, namun beberapa sosok hantu yang membuat dia lari terbirit-birit. Dia pun terjebak dalam terowongan itu hingga badut Pennywise datang menerkamnya. Sementara itu, Bill dan kawan-kawannya membawa Ben pergi. Mereka masuk ke toko untuk membeli peralatan medis. Namun, karena uang mereka yang tidak cukup dan kebetulan Beverly berada di sana, dengan genitnya, dia menggoda pemilik toko supaya ada kesempatan Bill dan teman-temannya mencuri di sana. Really? Mereka kemudian mengobati luka Ben. Bahkan Bill mengajak Beverly ke pertambangan di keesokan harinya. Pulang ke rumahnya, Beverly seperti diperlakukan tidak senonoh oleh ayahnya sendiri. Dia langsung memotong rambutnya sendiri. Bill dan teman-temannya kali ini bermain di sebuah danau dan tak diduga Beverly datang menyusul mereka. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get extra. Next stage function, high class luncheon. Food is served and you're stone cold munching. Music comes. What's with the history project? Oh, well, when I first moved here, I did. Blacksburg was a nightclub that was burned down years ago by that racist cult. Kali ini, Patrick yang dinyatakan menghilang di kota ini terlihat dari kertas pamflet yang dipasang di sebuah tiang. Ben mengajak mereka datang ke rumahnya. Dari hasil penelitian oleh Ben di perpustakaan, terungkap kota Derry ini dulunya adalah sebuah perkemahan untuk menangkap berang-berang. 91 orang yang menandatangani piagam untuk membentuk kota Derry menghilang di musim dingin tanpa jejak. Ketika Eddie akan pulang, dia melalui jalan Neibolt dan melihat rumah tua. Tiba-tiba, pintunya terbuka. Eddie yang ketakutan tak sengaja menjatuhkan obat alerginya. Dan tiba-tiba... Do you think this will help me, Eddie? Eddie berlari ketakutan hingga sosok badut Pennywise kembali muncul dan menakutinya. If you lived here, you'd be home by now. Down here. We'll float down here. Yes, would you? Saat pulang ke rumah, Beverly yang asyik membaca puisi dari Ben yang dia kira dibuat oleh Bill di kamar mandi itu, dia dikejutkan dengan suara yang berasal dari wastafelnya. Who are you? Dia bahkan mengambil meteran ayahnya dan mengukur kedalaman hingga darah keluar dari lubang itu. Beverly berteriak ketakutan memanggil ayahnya. Namun ketika ayahnya datang, dia merasa tidak melihat apa-apa. Hanya rambutnya yang dia potong seperti laki-laki.
Kali ini teror datang kepada Bill. Dia sekilas seperti melihat adiknya yaitu George. Dia kemudian turun ke bawah gudang. Adiknya di sini minta maaf karena perahunya telah hilang, namun seketika wajah George berubah menjadi menakutkan dan si badut itu kembali muncul. Keesokan harinya, Bill dan gengnya datang ke rumah Beverly. Saat dia menunjukkan kamar mandinya, mereka rupanya melihat banyak darah di seluruh kamar mandi dan kemudian bekerja sama untuk membersihkannya. Ketika sedang bermain sepeda, mereka melihat Mike sedang dibully oleh Henry. Dan ketika Mike hampir dibogem dengan sebuah batu, Beverly langsung melemparinya. Alhasil terjadi perang batu di antara mereka. Seorang anak bernama Edward kembali dinyatakan hilang. Dari hasil penelitian Ben, terungkap puluhan anak akan hilang dalam kurun waktu 27 tahun sekali. Bill kemudian mengajak teman-temannya datang ke garasi rumahnya. Dari semua kasus anak yang hilang di selokan, lokasinya menjurus ke arah sumur tua yang berada di rumah hantu itu. There's the ironworks and the black spot. And they all meet up at the well house. Yes, house where the junkies and hobos like to sleep. I hate that place. Teror pun kembali datang. Proyektor dengan sendirinya menampilkan foto-foto keluarga dan George hingga sosok Pennywise kembali terlihat dan muncul meneror mereka. Georgie. No. Turn it off! Turn it off! Bill yang masih yakin adiknya masih hidup langsung pergi menuju rumah tua itu. Saat akan masuk, ternyata teman-temannya menyusul. Bill ditemani Eddie dan Richie masuk ke sana sedangkan yang lain berjaga di luar. Saat naik ke lantai atas, mereka melihat Betty di sebuah kamar. Karena Eddie mendengar suara yang memanggilnya, dia pun tertinggal di luar sedangkan Bill dan Rich terkunci di kamar. Guys! Guys! What? Guys! Time to take your pill, Eddie. Begitupun dengan Richie yang seperti melihat Eddie di ruangan lainnya langsung masuk. Eddie! The fuck are you? We're not playing hide and seek, dipshit. Richie! Richie! Bill, come on, open the door! Richie! Come on, open! What's going on? Oh, shit. Oh, fuck. Dan akhirnya mereka bertiga terjebak di ruangan yang berbeda dan tidak bisa keluar. Teror badut itu kembali datang hingga Eddie hampir diterkamnya. Namun untungnya Bill dan Richie berhasil menemukannya.
Tak lama Beverly datang dan menusuk kepala si badut ini. Bahkan dia mencakar perut Ben. Time to float. Isn't real. Remember the missing kid poster? That wasn't real. So this isn't real. This isn't real enough for you, Billy. Georgie. Don't let him get away. Bill mencoba mengejar makhluk itu yang langsung turun ke dalam sumur tua. Ibunya Eddie datang dan menjemput Eddie dan langsung memarahi mereka dan melarangnya untuk kembali berteman dengannya. Tak lama, Bill dan Richie terlibat perkelahian yang membuat mereka terpecah belah sesuai keinginan si Pennywise. Mereka pun sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Bulan Agustus. Si Henry terlihat sedang menembaki botol dengan dua temannya. Ketika akan menembak seekor kucing, datang ayahnya yang ternyata seorang polisi dan langsung mengancamnya. Henry yang sedang galau menjadi mangsa hantu itu. Look at him now, boys. Ain't nothing like a little fear to make a paper man. Di dalam kotak surat, dia mendapatkan pisaunya. Kembali ke rumahnya, dia melihat ayahnya tertidur di kursi. Dan dengan tega, dia membunuh ayahnya sendiri atas pengaruh makhluk itu. Saat Beverly hendak keluar, ternyata ayahnya berada di rumah dan hendak melarangnya. Dia bahkan menemukan kertas puisi di lemarinya. Beverly yang sudah tidak kuat dengan perlakuan buruk ayahnya, kali ini benar-benar melawan. Dia pun lari bersembunyi di toilet dan ketika ayahnya mendobraknya, ini yang dilakukan Beverly. Badut itu kembali muncul dan langsung menculik Beverly. Bill yang datang ke rumahnya tidak menemukan Beverly. Dia hanya melihat tulisan, "Jika kau mencoba, maka kau akan mati." Bill kembali mengajak semua temannya untuk ikut menyelamatkan Beverly. Terlihat Mike kali ini membawa pistol yang biasa dia gunakan untuk menembak kambingnya. Mereka pun langsung masuk ke rumah tua ini dan turun ke dalam sumur. Dan Beverly yang sudah berada di sarangnya Pennywise kembali mendapatkan teror. Giliran Mike yang hendak turun ke sumur dicegah oleh si Henry yang tiba-tiba muncul. Mike bahkan hampir tewas oleh perbuatannya. Untungnya Mike berhasil mendorongnya hingga si Henry terperosok masuk ke dalam dasar sumur. Stanley yang lebih dulu masuk ke terowongan mendapat gangguan makhluk itu hingga wajahnya digigit.
Giliran Bill yang melihat George dan langsung mengejarnya. Dia bahkan menemukan Beverly telah tergantung. Begitupun teman-teman yang lainnya menemukan Beverly dan ribuan anaknya mengambang di sarang makhluk itu. Beverly kembali tersadar dan Bill menemukan adiknya yaitu George. Dia mengatakan ingin pulang dan bersama kembali dengan ayah dan ibunya. Was she fast? I couldn't keep up with it. Take me home, Billy. I miss you. I want to be with Mom and Dad. Mom and Dad. Dia menyayanginya, namun Bill langsung menembak kepalanya karena dia tahu itu bukanlah adiknya. Dia adalah si badut Pennywise. Mereka bekerja sama untuk membunuh makhluk jelek ini. Dia menangkap Bill dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Namun semuanya sepakat untuk membunuh badut goreng patut ini. Dan inilah pembalasan dari Beverly. Hey, Bevy. Are you still my little girl? Kali ini badut itu yang ketakutan dan mati di bawah lubang sumur. Ribuan anak yang menjadi korbannya sekarang bisa tenang di alam sana. Di bulan September mereka kembali berkumpul dan berjanji jika makhluk itu kembali muncul, maka mereka pun akan kembali berkumpul untuk melawannya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari IT ini? Tidak berlebihan rasanya jika menyebut film ini sebagai film horor yang layak ditonton. Sebab tidak hanya menebar jump scare di sana-sini, namun film ini juga mengajarkan pesan moral untuk melawan rasa takutmu. Sebagai catatan, meski pemerannya didominasi anak-anak, film ini tidak disarankan untuk ditonton oleh anak-anak. Filmnya sendiri mendapatkan rating restricted yang berarti tidak diperuntukkan usia 17 tahun ke bawah. Dikarenakan konten dialog dan adegan kekerasannya kecuali dengan pendampingan orang tua. Namun kita kembali lagi ke slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.